Soalnya tentang pertumbuhan bakteri. Nah, di sini ini banyak nih soal dari kalian nih yang setipe seperti ini. Di sini kita pakai aplikasi deret geometri sebenarnya. Kita lihat baca soalnya pelan-pelan ya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 10 bakteri. Ini informasi awal. Nah, kakak misalkan U itu jumlah bakteri, U tahap awal misalnya U0 atau di sini biasa ditulis A. Itu 10 awalnya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 10 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bakteri ini membelah menjadi 2 setiap setengah jam. Nih, kalau kakak ilustrasikan, berarti bakterinya pertama 10, lalu setengah jam kemudian membelah jadi 2, jadi 20. Setengah jam lagi membelah lagi jadi 2, jadi berapa? 40. Membelah lagi jadi 80 dan seterusnya. Di sini yang kita tangkap apa? Dari jumlah awal ini dikali 2 karena membelahnya menjadi 2 ya. Ini dikali 2. Dikali 2. Kalau kita lihat di sini seperti deret geometri. Jadi dari suku sebelumnya dikali 2, dikali lagi 2. Artinya di sini ada yang namanya rasio atau R atau pengali. Pengalinya adalah 2 gitu ya. Ini deret geometri karena berhubungan dengan pengali. Kalau yang ditambah itu deret apa? Barisan apa namanya? Barisan apa? Maaf, bukan deret ya. Aritmatika. Masih ingat? Ya, kalau aritmatika ditambah, kalau dikali itu barisan geometri. Nah, di sini awalnya 10 bakteri. Setiap setengah jam itu membelah menjadi 2. Berarti ini 10 jadi 20, jadi 40, jadi 80. Berarti dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya apa sih? Yang A nih, gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 3. Nah, kita lanjutkan. Di sini yang A gambarkan tabel dan grafik. Nah, di sini dilihat fase ke 0. Kalau kita lihat, kalau deret geometri itu memang deretnya dari 1, 2, 3 gini. Gini. Ini kan tadi 10, awalnya jadi 20, jadi 40, jadi 80. Kita lihat. Fase ke 0, ini fase ke 0. Artinya yang awal banget belum membelah, ini U0. Ini fase ke 1, kakak kasih nama U1. Fase ke-2, kakak kasih nama U2. Fase ke-3, kakak kasih nama U3. Sampai sini paham ya fasenya? Sekarang disuruh menggambarkan nih tabel dan grafiknya. Nah, ini kakak udah bikin tabelnya. Fase ke N. Nah, N-nya itu dimulai dari 0. Nah, ini yang mau kakak konfirmasi dari kemarin ya. Kalau kita pakai deret barisan geometri, itu N-nya dari 1. Tapi karena ini kasusnya pertumbuhan bakteri dan di soalnya dibilang fase ke 0, berarti N-nya dari 0 mulainya. Tapi nanti hasilnya juga sama ya. Nah, ini fase ke 0, berarti fase awal banget ya tadi ya. Berapa tadi bakterinya? Ada 10. Bakteri ke 0, awal banget ada 10. Habis itu setengah jam membelah lagi jadi 2. Setengah jam kemudian itu masuknya fase pertama. Ini setengah jam kemudian. Fase pertama membelah jadi 2 jadi 20. Fase kedua berarti setengah jam lagi, jadinya 1 jam kalau dari awal. 0 setengah jam tambah setengah jam lagi jadi 1 jam. Ini fase keduanya membelah jadi 2, dari 20 jadi 40. Lalu fase ketiga 1 jam ditambah setengah jam jadi 1,5 jam. Ini fase ketiga dari 40 membelah menjadi 2 menjadi 80. Sampai sini paham membuat grafiknya sama fasenya?
Paham. Sekarang kita lihat cara menggambarnya. Nah, di sini bikin tabelnya nih. Ini yang bawah ini keterangan untuk fase. Fase. Atau di sini N ya. Atau di sini N. Fasenya. Fase ke-0 kita lihat di sini. Fase ke-0. Nah, ini untuk yang sumbu Y-nya ini apa? Yang garis ini grafiknya ini banyaknya bakteri pada fase ke-N nih. Fase ke-0 banyak bakterinya 10. Nih, titiknya di sini 10, fase ke-0. Lalu fase ke-1 bakterinya 20. Nih, bakterinya 20 nih. Fase ke-1 bakterinya 20. Ini fase kedua bakterinya berapa? 40. Di sini titiknya 40. Lalu fase ketiga berapa bakterinya? 80. Ini 80. Nah, begitu menggambarnya. Paham? Paham ya? Iya. Kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan. Jadi biar nggak bingung. Ini untuk yang A. Lalu yang B apa? Yang B itu kita diminta untuk memodelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri setiap setengah jam fungsinya. Sekarang gimana gambarkan fungsinya? Nah, ini untuk menggambarkan fungsinya. Tadi kita bikin gini dulu. Pada fase ke-0, U0, ini kakak namakan A ya. Nah, pada fase ke-1 dia membelah menjadi 2. Berarti kan dikali 2. Tadi rasio pengalinya kakak kasih nama R atau rasio. Nah, di sini A dikali R pengalinya. Kalau di soal itu R-nya tuh 2 ya. Di soal tuh R-nya 2, A-nya berapa? Bakteri awal 10. Itu U1 fase ke-1. Fase kedua ini fase ke-1 membelah lagi jadi 2. Kalau di soal ya rasionya kan 2, membelah lagi jadi 2. Jadi di sini U1 dikalikan R pengalinya. Nah, ini nih. Nih. Ini U0, U1-nya apa? U0 dikalikan 2 atau dikalikan R-nya tuh 2 rasionya. U2 itu U1 dikalikan 2 atau dikalikan R rasionya. U3 itu U2 dikali 2. Nah, kalau kakak rumuskan kan jadi gini. U2, U1 dikali R. Nah, U1-nya ini dimasukin U1-nya yang atas. Jadinya apa? U1-nya A dikali R. Nih, U1 dikali lagi dengan R. Atau kakak tulis A R kuadrat. Lalu U yang ketiga itu U yang kedua dikalikan dengan pengalinya R. Kita masukkan U keduanya kan ini AR kuadrat. Jadi AR kuadrat dikali lagi dengan R. Jadinya AR pangkat 2 ditambah pangkat 1 jadi pangkat 3. Kita lihat polanya. Kalau 1 ini pangkatnya 1. Kalau ini 2, ini pangkatnya 2. Kalau ini fase ketiga, pangkatnya 3. Jadi kakak bisa modelkan nih, kalau fase ke N, kita nggak tahu berapa nih, bisa fase ke-5, fase ke-6, itu berarti rumusnya A, R pangkatkan N. Gitu ya. Ini UN, fase ke N, itu A, R pangkat N. Di mana tadi apa? A itu apa? Banyak bakteri awal. Nah, R itu rasio atau pengalinya. Kalau dari soal banyak bakteri awalnya berapa? 10. Berarti rumusnya UN-nya A-nya itu 10 dikalikan R-nya itu rasionya berapa tadi? Membelah menjadi 2. 2 pangkat N. Nah, ini modelnya yang diminta di soal B. Seperti itu. Paham? Paham ya? Mana yang nggak paham? Nah, ini kita sudah dapat nih modelnya. Sekarang, ya, di sini N-nya bagaimana nih N-nya? Fase ke-1 kan tadi
jam ya lihatnya ya. Nah, gini. N0 itu kan fase ke-0, belum ada pembelahan. Fase pertama itu setiap setengah jam. Atau di sini kakak bikin menit, 30 menit. Kalau fase kedua, berarti kan 1 jam ya, 1 jam. Atau 60 menit. Nah, di sini gimana nih? Kalau 5 jam N-nya berapa? Kan seperti itu. Nah, ini ada rumusnya. T atau waktunya itu sama dengan fasenya dikali T periodenya. Periode. Atau di sini kalau di soal itu berapa? Periodenya setiap setengah jam atau T lamanya waktu fase dikali kalau di soal tuh 30 menit. Gini ya. Ini untuk mencari misalnya nanti diminta nih 5 jam pertama kan kita nggak tahu 5 jam itu fase keberapa ya. Berarti kan kita butuh cari N. Nah, carinya dari rumus ini gitu. Nah, kita lihat yang bagian C. Ini model udah paham ya, dapat modelnya ini. Modelnya UN sama dengan 10 dikali 2 pangkat N. Model pertumbuhan eksponensial. Nah, sekarang yang C nih. Prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 2 jam pertama. Nah, yang bagian C. Ini kan yang B. Ini yang B ya, yang atas yang B. Yang bagian C itu banyaknya bakteri UN. Nah, 2 jam pertama. Kita lihat. 2 jam pertama. Kalau UN 2 jam pertama. Kan kita nggak tahu 2 jam itu fase keberapa ya, N-nya berapa ya. Sedangkan di sini kita kalau mau cari banyaknya bakteri kan kita butuh N nih, N-nya keberapa. Nah, kita rubah dulu. 2 jam itu berarti berapa? Berapa menit? 120 menit. Nah, kita pakai rumus ini. 120 menit, kan ini T ya, waktunya 2 jam, atau 120 menit sama dengan fasenya dikali 30. 30 itu kan periodenya, membelahnya setiap 30. Berarti kita dapat nih N-nya berapa? N-nya 120 dibagi 30. Berarti kita dapat N-nya 4. Artinya, yang dimaksud di soal itu suruh nyari banyaknya bakteri pada fase keempat atau U4. U4 itu apa? 10 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 160 bakteri. Paham? Paham di sini? Jadi kalau nanti nih diganti nih 4 jam pertama, ya kita cari N-nya dulu. Kalau 4 jam itu fase keberapa ya N-nya? Kan kita dapatnya rumus UN nih, banyaknya bakteri pada fase ke N. Bukan pada jam keberapa gitu ya, tapi fase ke N. Kita cari N-nya dulu. Berarti N-nya itu lama waktunya. Kalau yang ditanyakan 5 jam, tapi fase pembalahannya itu dalam menit misalnya kayak ini 30 menit ya kita ubah ke menit dulu. Tapi kalau pembelahannya udah dalam jam ya kita nggak usah ngubah ke menit gitu ya. Jadi nanti kalau kalian diganti soalnya misalnya di sini membelahnya setiap 1/4 jam berarti yang 30 menit ini kalian ganti 15 kayak gitu. Terus misalnya jumlah awal bakterinya misalnya 700, berarti A-nya diganti 700. Paham? Kalau R-nya nih misalnya membelah menjadi 3, berarti kan pengalinya rasionya bukan 2 lagi, tapi 3 gitu ya. Tinggal menyesuaikan soalnya kalian. Gitu.